Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai launchpad dari Bybit. Itu dia akan melaunchpad koin yang bernama SIS. Nah mungkin beberapa dari kalian bilang, loh bro, bukannya kemarin udah launchpad? Ini dia yang keren dari Bybit ya. Pada minggu ini dia ada launchpad lagi, dan bahkan spoiler alert, minggu depan kemungkinan besar akan ada project launchpad lagi ya. Jadi ini mungkin salah satu alasan kenapa lu mungkin harus pertimbangkan untuk alokasi dana ke BitDAO ya, karena banyak project-project launchpad seperti ini yang ada di Bybit. Dan kalau gue hitung, ini masih jauh lebih profitable dibandingkan kalau lu launchpad di Binance. Begitu, karena ya baik lagi, cendol ya, banyak banget yang ikut, otomatis proratanya akan semakin bubuk ya. Di Bybit lebih kerasa secara pembagiannya ya, tapi otomatis tergantung berapa BitDAO yang lu komit ya. Jadi pada hari ini kita akan bahas apa itu koin SIS dan gimana cara ikutan launchpadnya ya. Jadi langsung masuk ke videonya. Oke guys, hari ini kita akan membahas mengenai SIS, yaitu project yang akan baru masuk ke launchpadnya dari Bybit ya, dimana sekarang sedang dalam masa snapshot period ya. Jadi pada tanggal sekarang nih, tanggal 27 sampai tanggal 1 Desember. Jadi bagi kalian yang sudah memiliki BitDAO, harap dimasukkan ke spot wallet di Bybit ya. Karena kenapa? Sedang snapshot. Semakin cepat kalian masukin ke spot wallet, semakin lama lebih tepatnya, semakin lama di spot wallet kalian, maka maksimum komitmen kalian juga akan semakin besar. Kalau semakin besar maksimum komitmen lu, semakin besar juga peluang lu untuk mendapatkan SIS token ini ya. Jadi kita lihat sekarang satu harga SIS token itu adalah $1. Ya, nanti buat harga floornya. Seperti yang kita lihat di project-project launchpad sebelum-sebelumnya, itu rata-rata naik ribuan persen. Jadi bagi kalian yang bisa mendapatkan token SIS ini, ya otomatis akan untung ribuan persen juga ya. Sekarang kita bahas ya seperti biasa. Ini bitnya itu snapshot selama 5 hari. Ya, ini average selama 5 hari. Jadi kalau lu masukinnya di hari akhir banget gitu, kesannya di tanggal 30 November gitu ya, otomatis average bit lu akan lebih sedikit. Kalau lebih sedikit, otomatis lu komitmennya pun nggak akan maksimum. Kalau nggak maksimum, ya otomatis lu dapat SIS-nya pun nggak akan terlalu banyak. Jadi harus dimengerti dulu ya. Makanya gue ingetin dari sekarang. Kalau bisa lu udah punya BitDAO, langsung dimasukin ke wallet dari Bybit supaya bisa ikutan bagian snapshot period ini ya. Nah, jadi snapshot period ini berlaku dari tanggal 27 November sampai tanggal 1 Desember ya. Jadi ini harus minimal 50 BitDAO ya. Jadi kalau kurang dari 50 BitDAO itu nggak bisa masuk ke program ini ya. Jadi alias modalnya sekitar, kalau gue hitung tuh dengan harga BitDAO sekarang ya, $2.32 itu sekitar 1,7-an lah ya, 1,7 kurang. Nah, dengan itu kita punya potensi untuk bisa mendapatkan SIS coin ini ya. Jadi gue ingetin lagi sekali lagi, kalian harus sudah KYC level 1 dulu untuk bisa ikutan launchpad ya. Jadi bagi kalian yang sudah daftar tapi KYC-nya belum beres, harap dibereskan dulu supaya bisa ikutan launchpad dari Bybit. Oke, sebelum kalian mendapatkan token SIS-nya saat sudah masa distribusi, kalian harus tahu dulu project dari SIS ini, atau mungkin lebih sering dikenal sebagai Symbiosis Finance. Kalau kita lihat di sini, tujuan mereka adalah salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan fragmentasi liquidity. Ya, tetapi buat yang lebih gampang lagi juga, dia ingin menyelesaikan permasalahan satu complexity dalam kita memilih network. Nah gini, bagi para newbie, ya bahkan bukan cuma newbie, orang-orang yang sudah cukup lama pun itu sedikit deg-degan waktu memilih network untuk mengirim satu aset. Contoh paling gampang, andaikan kalian mau ngirim USDT dari wallet kalian, ya misalnya wallet A ke wallet B, itu sering kali ada pilihan kan, lu mau pakai network apa? Karena USDT ada di banyak network. Lu bisa pilih ERC20, TRC20, BEP20, BEP2, Solana, dan kawan-kawannya. Nah, yang jadi permasalahan adalah seringkali kita mengcopy network yang salah, atau lebih tepatnya mengcopy address network yang salah. Misalkan lu kirim harusnya ke TRC20, tapi yang lu copy adalah addressnya versi ERC20. Harusnya TRC malah jadi ERC. Apa yang terjadi? Duit lu hilang. Nggak bisa di-recover. Nah, itu sudah terjadi. Bahkan ada yang terjadi juga di dalam grup kita. Ada yang pernah salah kirim. Karena mirip ERC, TRC. Cuma beda T sama E. Dia salah copy. Dan ujungnya apa ya? Sudah, hilang duit. Untungnya,
nggak puluhan juta sampai ratusan juta, untungnya nggak sebesar itu. Tapi itu resiko salah satu yang terbesar di dalam dunia cryptocurrency, apalagi buat para newbie. Nah, jadi salah satu yang ingin diselesaikan oleh SIS adalah itu, membuat complexity itu menjadi lebih gampang. Hanya sekali klik, pasti benar kekirimnya. Jadi bisa dibilang salah satu tujuan utama dari token SIS ini adalah mempermudah atau mempersimpel transaksi antara cross-chain. Gitu ya, dimana basically lu bisa kirim satu aset, nggak peduli pakai network apapun, dia bisa bantu dengan sekali klik. So that's good. Karena kenapa? Semakin mudah, semakin gampang dipakai, itu akan semakin besar adopsinya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini, Symbiosis Finance juga ini akan membuat bridge untuk semua crypto ekosistem dengan membuat dengan memprovide liquidity ke semua major blockchain seperti BTC, ETH, Solana, dan ya basically blockchain-blockchain lain yang populer. Dan ini akan membuat satu transport layer yang jadi unified dan untuk bisa mencapai cross communication chain yang lebih bagus lagi. Oke, jadi apa itu sebenarnya Symbiosis Finance? Jadi Symbiosis Finance ini adalah sebuah decentralized multi-chain liquidity protocol. Jadi tujuan mereka adalah untuk membuat liquidity protocol ya. Dan ini bisa mengagregatkan seluruh exchange liquidity across all Ethereum virtual machine, dan juga yang kerennya bukan cuma EVM saja, tapi non EVM pun bisa compatible di sini. Nah, itu yang keren ya. Selain itu juga yang mungkin menjadi salah satu, ini mungkin lebih lebih ke intermediate atau advance ya, di mana trader-trader momentum itu yang sangat diperlukan adalah liquidity. Nah, kalau kita dibuat lebih simple, ini ya, lu nggak perlu capek-capek mikir, aduh ini cross chain ini gimana, gue harus pegang token apa aja untuk bayar gas fee-nya dan lain-lain. Itu bagi kalian yang sudah menggunakan bridge, tentunya tahu, andaikan lo mau nge-switch satu aset ke aset A ke aset B, kadang-kadang harus pegang gasnya yang di A dan di B, which is annoying dan complicated. Nah, dengan SIS ini, kedepannya lu hanya perlu ya megang satu saja, tokennya si SIS. Gitu. Jadi, itu salah satu yang bisa diselesaikan oleh si token Symbiosis Finance ini. Gitu ya. Oke, mungkin beberapa dari kalian yang masih newbie berpikir bahwa, aduh ini ngomongin apa sih, gue nggak kebayang. Jadi simpelnya gini, dia itu bisa memberikan simplicity untuk transaksi cross-chain. Cross-chain itu seperti apa? Misalnya, network kan ada BTC, ada network Ethereum, Solana, dan lain-lain. Biasanya, dulunya banget, itu mereka nggak bisa komunikasi sama sekali. Tetapi mulailah ada bridge, ya, sesuai dengan namanya, seperti jembatan. Tetapi jembatan ini, bagi orang-orang yang nggak tech savvy, gitu ya, ini cukup annoying dan cukup membingungkan untuk dipelajari. Nah, jadi simpelnya SIS ini membuat, lu kesannya tinggal lu klik, tiba-tiba udah jadi aja. Itu transaksi antara cross-chain sudah terjadi tanpa lu perlu ribet-ribet ngerti teknikalitasnya. Nah, jadi itu yang diberikan oleh si Symbiosis Finance ini. Otomatis, ya seperti yang gue bilang tadi di awal, apabila satu teknologi bisa dibuat lebih simple lagi, maka adopsi akan terus meningkat. Sama seperti gini, zaman dulu waktu komputer pertama kali ada, itu nggak ada mouse. Lu semua harus lu ketik komennya. Ya. Nah, sekarang dibentuk visualisasinya. Lu ada mouse, lu tinggal klik, anak umur 5 tahun juga bisa ngelakuinnya. Nah, itu basically yang secara kasarnya ingin dilakukan oleh Symbiosis di dalam dunia cryptocurrency, lebih tepatnya di cross-chain, cross-chain ekosistem lah ya. Nah, mungkin note tambahan juga, selain dari mempersimpel gitu dan mempersimpel dan mempermudah transaksi antara cross-chain, mereka juga membuat liquidity fragmentation menjadi berkurang, di mana biasanya liquidity ya paling besar misalnya di Ethereum Network. Nah, dengan dia menggunakan SIS ini, dia bisa mengambil liquidity di luar dari Ethereum Network juga, dari beberapa chain-chain yang lain. Maka dari itu, moving liquidity itu menjadi less troublesome dan juga lebih cost efektif. Otomatis slippage pun akan turun dibandingkan dengan DEX yang kita tahu. Gitu ya. Nah, sekarang apa ini SIS token? SIS token ini bisa kita pakai untuk pertama staking dan basically staking dan run a node untuk relay si SIS network ini ya. Dan juga yang kedua, SIS token ini bisa menjadi jadi governance coin untuk Symbiosis DAO dan DAO Treasury. Gitu. Jadi ini yang unik dari SIS token. Dan menurut gua ada real use case-nya. Ya, makanya kenapa menurut gua ini bisa jadi salah satu investment yang quite low risk ya, karena lu bisa mendapatkannya dengan Launchpad, which is mulainya di $1 ya, kita lihat. Harga floor-nya itu di $1. Dan berdasarkan dari Launchpad sebelumnya, rata-rata semua itu mereka naik ribuan persen
ya. Buat kemarin yang belum ikutan yang pintu gitu ya, itu luar biasa sekali, naik sampai ke $30 kemarin paling tingginya ya. Jadi ya intinya selalu lihat-lihat nih peluang untuk ikutan Launchpad, karena menurut gua secara resiko kecil tapi peluang untuk naiknya tuh luar biasa besar. Jadi kesannya gini, lu ikutan pre-ICO tapi resikonya jauh lebih kecil daripada pre-ICO ya. Seperti kalian tahu di 2016, 2017 banyak banget ICO nggak jelas. Nah, jadi menurut gua Launchpad ini adalah salah satu cara yang low risk untuk kita mendapatkan exposure ke koin-koin yang masih baru banget tetapi punya fundamental yang bagus ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinSys ini ya. Dan kalian bisa mendapatkan CoinSys ini dengan cara mengikuti program Launchpad dari Bybit. Caranya seperti apa? Simple banget, kalian tinggal ya punya akun Bybit ya pastinya ya. Buat kalian yang belum punya akun Bybit bisa register di bawah, di mana gue sudah ada referral link gue, di mana di situ kalian bukan hanya bisa ikutan Launchpad, tetapi kalian akan mendapatkan rebate juga ya, alias potongan trading fee gitu ya sebesar 20%, which is lumayan ya. Jadi plus udah bisa ikutan Launchpad, bisa juga dapat rebate ya. Jadi gue ingatkan sekali lagi, ini sedang dalam masa snapshot period. Jadi dalam sekarang nih ya, tanggal 27 November sampai tanggal 1 Desember. Jadi bagi kalian yang belum memiliki BitDAO, belilah dulu di Bybit dan tinggal taruh di spot. Gue ingetin minimal harus 50 untuk bisa eligible. Dan yang kedua, harus KYC sudah level 1. Kalau belum level 1, nggak bisa ikutan Launchpad ya. Jadi ingat yang pertama, KYC level 1. Yang kedua, ini lagi masa snapshot dari sekarang, tanggal 27 sampai 1 Desember 2021. Ya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa lihat ya, timeline-nya seperti ini. Nanti akan didistribusikan basically di tanggal 2 ya, tanggal 2 Desember. Jadi, ingat sebelum distribusi, ingat satu dulu, subscription period-nya dulu. Lu harus commit si BitDAO ini, nggak cuma lu taruh. Jadi lu harus commit biar lu bisa masuk untuk mendapatkan si CoinSys ini. Kalau lu nggak commit si BitDAO-nya, lu nggak akan dapat SYS ini. Gue pernah kejadian ikut Launchpad, lupa commit, jadi nggak guna. Gitu ya. Jadi gue ingetin bagi kalian harus di-commit dulu ya si BitDAO-nya. Nanti tepatnya kapan commitment period-nya itu atau subscription period ini akan berlangsung pada tanggal 2 Desember ya. Jam 10.30 pagi mulainya sampai jam ini berarti jam berapa ya? Jam 5 atau enggak, tepatnya jam 6 ya. Jadi bagi kalian nanti tanggal 2 Desember yang sudah pasang Bybit kalian di spot di sini, jangan lupa untuk commit ya. Kalau nggak commit nggak dapet SYS-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan nanti dalam beberapa hari ke depan gue juga ingetin lagi supaya nggak lupa ya, nggak kayak gue waktu itu. Oke guys, jadi kesimpulannya Launchpad ini kasarnya seperti pre-ICO yang banyak terjadi di 2016-2017. Tetapi seperti yang kalian tahu, pre-ICO banyak sekali scamnya. Banyak sekali ujung-ujungnya ini project nggak kemana-mana, malah orang rugi. Ya, nah, di sini dengan program Launchpad ini, mereka bisa melaunch seperti pre-ICO koin-koin yang sudah mereka seleksi dulu. Yang tentunya ada gunanya. Seperti yang tadi kita lihat ya, SYS banyak gunanya. Nah, makanya dari itu, kita bisa melakukan seperti keuntungan pre-ICO, tetapi dengan resiko yang sangat kecil. Begitu. Jadi, menurut gue ini win-win. Apalagi dalam market yang sedang cenderung nggak tahu mau kemana nih gitu ya. Mau naik juga mungkin bisa banyak resisten, turun juga nggak tahu nih supportnya sampai mana. Ya, jadi ini bisa jadi salah satu alternatif kita untuk make money dalam market saat sedang ada kegalauan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk token SYS dan Launchpad dari Bybit. Oke guys, dan buat kalian yang belum mengikuti DCWT, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies dan membahas news-news crypto yang paling hangat tentunya. Dan juga buat kalian yang belum mengerti mungkin cara baca candles, moving average, Bollinger Band, dan hal-hal mendasar lain, bisa klik juga di sini, di mana kita ada tutorials with Toshi. Dan buat kalian yang belum memiliki akun dari Bybit, bisa di bawah ada register referral gua, di mana kalian bisa mengikuti tentunya Launchpad dan hal-hal keren lagi di Bybit. Ya, dan juga buat kalian yang belum join dari Telegram grup kita, bisa juga join, di mana di situ kita bisa ngobrol lebih santai dan tentunya dua arah mengenai cryptocurrencies in general. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.